Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kuliah subuh pagi ini akan melanjutkan kajian tentang sejarah peradaban Islam. Subuh ini kita akan menjelaskan tentang Al-Fitnatul Kubra, malapetaka besar. Itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Inilah penjelasan selengkapnya. Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Umar berjabat selama 10 tahun dari 634 Masehi 634 sampai 644. Itu di zaman modern sama dengan Presiden Indonesia 2 periode. Kebetulan saja itu. Nah, lalu digantikan oleh Utsman bin Affan yang berkuasa 12 tahun. 644 sampai 656 Masehi. Jadi lebih lama Utsman bin Affan dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan itu berasal dari satu bani yang cukup besar, yaitu Bani Umayyah. Sedangkan Umar bin Khattab itu dari bani yang kecil. Ya, jadi kalau di zaman modern dari partai Gurem gitu, Umar partai kecil. Sedangkan Utsman bin Affan dari partai besar, yaitu Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini rivalnya Bani Hashim, sama-sama besar. Nanti Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Nah, memang tidak sama dengan peran partai, tapi ada beberapa fungsi Bani ini seperti partai di zaman modern. Seperti itu gambarannya. Umar bin Khattab dikenal dengan kepemimpinan yang lugas. Umar itu cirinya pertama, ya beliau tegak di atas prinsip keadilan. Kedua, Umar itu berpikir mendalam, ya beliau negarawan, pemikir. Gitu. Dan yang ketiga, pemihakannya terhadap orang kecil sangat kuat. Itu profil Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pujian yang sangat besar, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Utsman, tidak kepada Ali, tapi kepada Umar. Salah satu pujian dalam hadis disebutkan, andai kata setelah aku ada nabi, maka yang pantas di antara sahabat itu orang mengira Abu Bakar, Ali. Tapi tidak, Nabi memilih yang pantas itu adalah Umar bin Khattab. Begitu kira-kira sekadar untuk bandingkan. Nah, Utsman bin Affan memang sangat banyak jasanya tentang Islam. Salah satunya beliau termasuk dermawan. Satu. Kedua, tutur katanya lembut. Utsman bin Affan itu halus, lembut. Itu Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga
eh, punya kontribusi itu selain beliau suaranya tutur katanya lembut, halus, Utsman bin Affan dermawan, dan ada yang istimewa. Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti Ali juga, karena menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dari kehidupan pribadi mengagumkan. Banyak langkah-langkah kedermawanan itu berasal dari Utsman bin Affan. Gitu. Tapi dari sisi kepemimpinan lemah, leadershipnya lemah. Gitu. Ya tiap orang enggak. Utsman bin Affan tuh lemah. Ditambah lagi usianya sudah di atas 70. Jadi ada dua faktor, leadership, kepemimpinan, lemah, usia seharusnya purna tugas gitu. Kalau di zaman modern gitu ya. Kita tidak ngukur di zaman abad 7. Ini kalau diukur zaman modern itu guru besar tuh paling senior diberi kesempatan sampai usia 70. Setelah 70 masih bisa, tapi itu juga menjadi guru besar yang khusus. Nah, itu gambarannya. Nah, kepemimpinan Utsman bin Affan bisa dibagi dalam dua tahap. Ini sejarawan baginya. 6 tahun pertama, ini berarti sampai tahun 650, jadi kan dari 644, itu belum terlihat gejolak. Tenang-tenang saja, meskipun tidak seperti Umar bin Khattab, tapi belum ada riak, belum ada gejolak. Tapi 6 tahun kedua, dari tahun 651 sampai 656, ini terjadi ketidakpuasan yang merata. Itu. Kenapa Utsman bin Affan yang orangnya halus, lembut, dermawan, kenapa tidak memuaskan rakyat? Karena Utsman bin Affan lebih mempercayakan kepemimpinan kepada keluarga besarnya. Itu yaitu kepada Bani Umayyah. Gitu. Itu. Hampir gubernur-gubernur daerah strategis itu dipercayakan kepada Bani Umayyah. Nah, karena kepemimpinan itu yang pertama daerah strategis itu adalah Syam. Itu dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga tokoh penting dari Bani Umayyah. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu, arti sahabat itu beriman, bertemu dengan Nabi, ikut mengharumkan Islam, wafat dengan Muslim. Jadi ini sahabat. Wilayah Syam ini strategis. Karena kalau sekarang Syam ini menjadi 5 negara dalam administrasi modern. Dulu 1 provinsi, yaitu Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Itu 4. Gitu. Kan kita tidak mengakui Israel. Ini 4 negara di zaman modern. Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Dulu 1 provinsi. Ini dipegang oleh pemimpin yang cukup kuat. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah juga. Sekarang kita ke selatan. Mesir. Mesir ini wilayahnya bukan hanya Mesir. Hampir seluruh wilayah ke selatan yang sekarang sudah itu juga dipercayakan kepada Bani Umayyah. Ini wilayah strategis, kita tahu itu nanti potensial. Bukan hanya itu, wilayah Maghribi yang sekarang di beberapa negara, mulai dari Libya ke barat, itu juga dipercayakan ke Bani Umayyah. Itu berarti sudah wilayah, kalau zaman sekarang sudah Asia Barat dan Afrika. Kalau di zaman sekarang. Tambah lagi wilayah ke timur yang itu Basra. Basra itu
provinsinya mencakup cukup luas, mulai Kufah, Basra, Baghdad, itu juga dipegang oleh Bani Umayyah. Hanya wilayah yang sekarang itu. Jadi dengan demikian provinsi-provinsi strategis hampir semua dipercayakan kepada Bani Umayyah. Di zaman modern kita mengenal sekretaris negara. Ini juga dipercayakan kepada Bani Umayyah. Marwan bin Hakam itu di zaman modern fungsinya sekretaris negara gitu. Itu juga dipercayakan kepada Bani Umayyah. Jadi hampir semua itu jabatan penting, terutama kepala daerah sampai ke orang yang mengelola kebijakan di tingkat pusat di Madinah itu dipercayakan kepada Bani Umayyah. Itu. Nah ini tidak kalah pentingnya peran Marwan bin Hakam yang di zaman modern bisa dianalogkan dengan sekretaris negara gitu. Itu kira-kira. Nah ini membuat tidak puas masyarakat. Di mana tidak puasnya? Karena yang oleh Umar bin Khattab dirombak dihidupkan lagi. Misalnya Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan wilayah itu masuk di daerah baru, oleh Umar stop, tidak diberikan kepada prajurit, tidak diberikan kepada sahabat si tanah itu. Karena Umar berpikir nanti kalau prajurit yang menguasai atau sahabat yang menguasai, masyarakat setempat akan punya pikir ini Islam penjajah. Umar stop, berikan kepada penduduk setempat. Jadi kalau zaman modern Umar itu menekankan putra daerah, otonomi daerah gitu. Itu kebijakannya dan itu dengan itu maka orang yang bermasuk Islam itu merasa Islam datang bukan untuk menjajah. Karena penguasaan terhadap daerahnya dipercayakan kepada daerah sendiri itu. Begitu gaya Umar bin Khattab itu tegas. Kemudian bukan hanya itu, ada pembatasan. Orang-orang pusat tidak boleh menguasai tanah, tidak boleh mendirikan bangunan sewenang-wenang. Gitu. Nah di zaman modern itu kan hanya kebijakan tentang tanah, penguasaan tanah. Jadi Umar memenuhi rasa keadilan tadi. Oleh Utsman bin Affan sepenuhnya hampir Utsman tidak lagi menentukan, yang menentukan Bani Umayyah saja. Itu kira-kira 6 tahun kedua tuh. Kenapa? Tadi alasannya Utsman lebih percaya kepada keluarga. Utsman bin Affan sudah mulai sepuh, surut. Beberapa sahabat meminta, kenapa tidak mengundurkan diri? Gitu. Itu kira-kira gejolaknya seperti itu. Nah, gejolak ini memicu dan ini perasaan sudah sangat kuat. Tetapi yang melangkah berani itu dari Mesir. Yang berani melangkah. Sebetulnya perasaan itu bukan hanya perasaan Mesir. Itu di semua daerah tadi itu ada itu. Tapi yang 500 orang dari Mesir berangkat ke Madinah. Tujuannya zaman itu hanya dengan khalifah ingin berdialog niatnya. Lalu dipimpin nggak tanggung-tanggung, pemimpinnya putra Abu Bakar. Itu putra Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Itu, ini jadi Muhammad bin Abu Bakar, pemimpin rombongan yang 500 ini datang ke Madinah. Niatnya tidak sedikit pun ada niat untuk pembunuhan, tidak. Niatnya untuk dialog. Nah, sampai di Madinah, Ali turut mengatur, karena Ali juga termasuk pejabat, mengatur bagaimana supaya tertib, supaya yang datang ini menyampaikan. Lalu Utsman bin Affan diberitahu, gitu bahwa ini
orang datang hanya ingin berdialog, tentu sebaiknya Utsman keluar menghadapi, jelaskan saja. Nah, ini Utsman bin Affan diriwayatkan agak lambat merespon. Ini gejolak. Ali tetap, Ali dengan putranya Imam Husain sebagai mengatur supaya ini tetap tertib. Tapi entah siapa yang memulai, itu tidak terkendali. Itu tidak terkendali 500 orang ini. Ali tidak ini karena lebih banyak yang datang 500 orang, sementara Ali memanfaatkan kan karena Utsman bin Affan dan semua khalifah tidak seperti zaman sekarang, tidak seperti sekretariat kenegaraan model Romawi, itu longgar-longgar saja. Jadi ngantor itu di rumah, gitu. Bukan istana kreat dengan lapis-lapis pengamanan yang itu nanti kelak ditiru oleh Muawiyah mengikuti gaya Romawi. Jadi dari satu sisi memang kesederhanaan, tapi ini membahayakan jiwa Utsman bin Affan. Akhir cerita ada yang maksa masuk ke kamar Utsman bin Affan dan berhasil membunuh Utsman bin Affan. Inilah yang kita sejarawan menyebut ini al-fitnatul kubra, malapetaka besar. Karena sahabat Nabi yang 4 ini hanya Abu Bakar yang wafat biasa sih sebetulnya. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, tiga-tiganya. Yang wafat biasa itu hanya Abu Bakar Siddiq. Tapi pembunuhan Utsman punya dampak politik yang besar. Pembunuhan Umar tidak berdampak, pembunuhan Ali bisa dilokalisir. Nah, yang berdampak besar itu pembunuhan Utsman bin Affan. Mengapa? Padahal 3 sahabat dari 4 itu wafat dalam keadaan dibunuh. Mulai dari Umar sendiri, itu Utsman bin Affan yang ketiga. Bahkan nanti penggantinya Ali bin Abi Thalib. Tapi dari 3 khalifah itu pembunuhan Utsman yang berdampak politik yang sangat besar. Kenapa? Inilah analisisnya. Kita biar tergambar. Kenapa analisisnya jadi berdampak besar? Nah, yang memanfaatkan itu Bani Umayyah. Istilah sekarang kalau menggunakan jurnalis itu menggoreng keadaan ini. Itu Bani Umayyah. Karena memang kemarahan massa itu kepada Bani Umayyah. Gitu. Nah sekarang Bani Umayyah ganti. Dia memanfaatkan keadaan untuk kepentingan dirinya. Jadi setelah Utsman bin Affan wafat, Ali segera dilantik, dikokohkan menjadi khalifah. Jadi Ali berkuasa itu 656 sampai 661. 5 tahun. Ali kelak 5 tahun. Nah, begitu Ali menjadi khalifah berkedudukan di Madinah, Muawiyah dan hampir semua gubernur yang berasal dari Bani Umayyah tidak mengakui kepemimpinan Ali. Ini jadi terutama dipelopori siapa yang paling berani dan di depan itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang berposisi di Damaskus. Itu ibu kotanya Damaskus, gubernur Syam. Tadi. Kenapa gubernur Syam yang itu wilayah yang langsung berhadapan dengan Madinah, dengan Makkah, berbatasan. Makkah Madinah sering jadi satu provinsi tersendiri. Ini langsung wilayahnya berhadapan dengan pusat pemerintahan dan tidak mengakui. Apa alasannya dimengakui?
Itu alasannya bukan tidak mengetahui, tapi menunda sampai Ali bisa menemukan pembunuh Utsman bin Affan. Itu tuntutannya. Muawiyah menuntut kami akan berbaiat. Baiat itu artinya menyatakan loyalitas, kesetiaan kepada pemimpin baru jika Ali berhasil menemukan siapa pembunuh Utsman, lalu dihukum, tegakkan hukum. Tuntutannya normatif, tapi di balik itu ada soal politik. Itu tuntutannya temukan pembunuhnya, lalu hukum, tegakkan hukum qisas. Nah, Ali orangnya tidak bisa gegabah karena ini pembunuhnya tidak jelas 500 siapa. Apa 500 orang dihukum? Tidak, Ali tidak akan gegabah begitu. Ali sangat teliti, Ali sangat cermat. Tidak bisa menentukan satu dari 500 gimana? Siapa? Tuh, karena pembunuhan hukum qisas itu tidak bisa berdasarkan dugaan. Harus berdasarkan pembuktian. Gitu. Di dalam kaidah hukum qisas itu dan sekarang menjadi kaidah hukum pidana, lebih baik membebaskan yang diduga pelaku daripada membunuh salah. Itu daripada menghukum orang yang salah. Kenapa? Karena hukum qisas itu kan hukum mati. Hukum mati itu bersifat final. Kalau mati tidak bisa hidup lagi. Itu. Nah, Ali memegang prinsip ini. Tidak bisa. Hanya dugaan, perkiraan. Harus pasti. Daripada nanti menghukum orang yang diduga jadi pembunuh padahal bukan, lebih baik membebaskan. Kalau membebaskan itu karena kesalahannya bisa membebaskan orang yang benar-benar membunuh, tapi tingkat kesalahannya tidak berdampak pada hilangnya nyawa di situ. Nah, inilah kaidah. Jadi Ali memegang satu prinsip yang sekarang menjadi kaidah di dalam hukum pidana. Ali tetap melacak siapa pembunuh, tapi sudah 1 tahun Ali bertahta tidak berhasil, cukup berat. Gimana? Itu kan kondisinya orang nerobos 500 orang, siapa yang masuk, siapa yang membunuh tidak jelas. Memang kalau secara umum yang 500 itu, apakah 500 orang itu dihukum? Itu tindakan gegabah. Nah, karena tidak berhasil, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak mengakui kepemimpinan Ali. Nah, jadi fitnah yang pertama wafatnya Utsman bin Affan. Nanti ini akan berdampak kepada fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua perang sesama muslim gitu. Itu. Nah, ini dalam sejarah ini tidak terbayang di kalangan sahabat muslim dengan muslim akan terlibat perang. Tapi ini tidak bisa dihindari karena Muawiyah tetap ngotot tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena muncul isu bahwa Ali tidak serius mencari pembunuh Utsman bin Affan. Bahkan mereka menyebarkan pandangan jangan-jangan Ali berada di belakang layar pembunuhan ini. Gitu. Nah, semuanya menimbulkan dugaan-dugaan. Bagaimana terjadinya? Nah, inilah ya itu terjadi tahun 35. Jadi kan 34, jadi 35, 36, 37 kira-kira 2 tahun lebih masuk tahun ketiga kepemimpinan Ali terjadi sahabat dengan sahabat, muslim dengan siapa dengan siapa? Ya gubernur
yang membangkang kepada kepala negara. Gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur yang sudah 20 tahun jadi gubernur, sudah pengalaman, incumbent, gitu. Dia sudah bisa ngelola berdasarkan budaya setempat. Si pribadi juga sudah diatur oleh Muawiyah, tidak seperti khalifah yang longgar, tapi tinggal di istana. Di Damaskus ada berlapis-lapis security untuk menjaga ketahanan, khususnya keselamatan khalifah. Gitu. Termasuk salah satunya ketika khutbah itu memegang tombak. Mungkin Bapak pernah melihat khutbah dengan posisi khatib memegang tombak. Gitu. Nah, di ujung tombak itu betul tombak yang tajam, bahkan dikasih racun. Jadi jaga-jaganya itu kalau khalifah kemudian menjadi khatib, maka dia tombaknya tombak beneran, tajam dan beracun. Kenapa ini semua dilakukan? Jika ada yang nerobos ke depan untuk melakukan perlawanan, khalifah bisa membalas. Belum lagi di belakang khalifah disiapkan tim pengamanan dan jalan yang tersedia. Ini beberapa masjid Bapak bisa lihat di siarannya, itu di dekat mihrab ini kan ada kamar ke kiri atau ke kanan. Jadi khalifah akan masuk khutbah tidak melewati jamaah yang banyak begini. Dan itu ada akses keluar. Dan dihubungkanlah aksesnya ke istana. Itu semua adalah sudah bergaya Romawi gitu, untuk perlindungan khalifah. Saya juga pernah sepanjang saya menjadi khatib memegang tombak gitu. Tapi tombaknya kayu. Kalau ada yang nembak saya nggak bisa lawan karena tembaknya kayu. Mungkin di sini tidak ada ya. Coba diadakan lagi, gitu silakan aja. Gitu kira-kira. Nah, ini singkat cerita. Jadi perang antara Ali sebagai gubernur, khalifah dengan Muawiyah sebagai gubernur itu termasuk malapetaka. Jadi malapetaka kedua. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kebingungan di kalangan umat. Kenapa bingung? Ini kan yang perang sahabat. Ali orang yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Muawiyah juga sahabat. Muawiyah punya posisi terhormat di zaman Rasulullah. Sekretaris pencatat wahyu, kutabul wahyu. Kutabul wahyu itu kan lebih dari satu orang, salah satunya Muawiyah. Jadi para sahabat yang berpikir jernih bingung. Salah satunya yang berpikir itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar netral, tidak memihak, karena dia bingung, wah ini gimana? Kok perang muslim dengan muslim, sahabat dengan sahabat, dua-duanya yang bertemu dengan Nabi, murid Rasulullah SAW. Jadi yang mengambil sikap di tengah itu tidak memihak, itu Abdullah bin Umar. Karena bingung. Abdullah bin Umar kenapa netral? Walaupun dia tahu siapa yang mendekati yang benar. Karena Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan prediksi. Ya Rasul, andai kata aku dikasih umur panjang, lalu aku menyaksikan umatmu berselisih sampai berperang, kepada siapa seharusnya aku memihak? Gitu. Bagaimana aku harus bersikap dan kepada siapa aku memihak? Nah ini hanya Abdullah bin Umar yang bertanya begini. Pertanyaan Abdullah itu di zaman Rasulullah aneh. Karena kok bisa muslim dengan muslim perang?
Sahabat dengan sahabat. Tapi Abdullah bin Umar tajam prediksinya. Nabi menjawabnya dua pertanyaan. Kata Nabi, istafti qalbaka. Bertanyalah engkau kepada hati nurani Anda. Jadi Nabi meminta bertanya kepada hati. Nah, nanya kepada hati itu kan berarti kepada diri sendiri. Kepada kejernihan nurani. Satu. Masih belum puas. Lalu tolong berikan indikasi tanda-tanda. Nabi memberikan tanda dan ini kan lihat di mana sahabat yang paling sepuh berada. Tuh, sahabat yang paling sepuh itu adalah seorang hamba saya. Ternyata sahabat yang paling sepuh itu usianya 90 tahun ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi menguatkan ke hati Abdullah bin Umar, ini Ali yang benar. Tapi tetap Abdullah tidak menunjukkan pemihakkan. Kenapa? Mempertimbangkan Muawiyah pun muslim, Muawiyah pun sahabat, Muawiyah pun punya kedudukan terhormat di zaman Nabi sebagai sekretaris, salah seorang pencatat. Saya menyebut sekretaris istilah sekarang, pencatat wahyu. Jadi Abdullah bin Umar tidak memihak. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Perang ini hampir dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu. Tapi pihak Muawiyah itu muncul gayanya sebagai politisi. Ada unsur lacaka yulaciku lecikan. Nah, itu tasrifnya begitu. Ini sudah terdesak. Sementara pengikut Ali itu berasal dari kalangan Arab-Arab Badui yang pandangannya radikal. Itu apa? Tiba-tiba Amr bin As itu seorang yang jenius dari Bani Umayyah juga, punya usul. Karena nih Gubernur Muawiyah sudah terdesak di perang Siffin ini. Usul supaya perang dihentikan. Itu karena pertimbangannya pasukan Muawiyah sudah terdesak. Usulnya dengan cara memang model di zaman jahiliyah, yaitu bagaimana mengibarkan bendera putih. Tapi di balik bendera putih itu Al-Quran yang diikat di atas tombak. Jadi ingin memberikan isyarat kita ingin menghentikan perang. Ini ini ada dua perang. Saya tidak bermaksud ke zaman sekarang. Ini ada dua perang. Lalu kita ingin damai. Tapi damainya penuh dengan target-target politik. Caranya tetap seperti zaman jahiliyah, mengangkat bendera putih. Tapi sekarang lembar-lembar catatan Al-Quran diangkat. Jadi pesannya yang disampaikan ingin berdamai, kembali kepada Al-Quran gitu. Nah, Ali berpikirnya yang paling penting damai Ali itu. Jadi Ali bukan tidak didasarkan kepada licik. Ali itu kejujuran. Itu beda. Karena yang dia pertimbangkan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa musuh mengajak damai kita tetap ngotot? Tidak usah, kata Ali. Maka Ali bersedia untuk damai. Nah, sikap Ali yang menghentikan perang ini tidak didukung oleh prajuritnya. Jadi begitu rupanya. Kenapa prajuritnya didukung? Pertama, prajuritnya berasal Al-Arabi, Arab Badui, yang cara berpikirnya pendek.
Keras. Lalu dia punya pertimbangan. Kita ini mau jadi pemenang. Kenapa dihentikan? Kenapa harus berhukum dengan hukum jahiliyah? Itu kan hukum jahiliyah, damai dengan mengangkat bendera putih. Walaupun sekarang diembel-embeli dengan ada tulisan Al-Quran yang diangkat. Yang kedua, kita akan dapat gonimah. Gitu. Gonimah itu pampasan perang. Kata prajurit, pampasan perang bisa dua. Satu bisa harta, dua bisa tawanan. Kalau tawanan, yang paling menarik itu tawanan perempuan. Bisa dijadikan milkul yamin. Milkul yamin itu hamba saya yang boleh diperlakukan sebagai istri. Jadi ini targetnya duniawi juga nih prajurit Ali itu. Itu. Gitu kira-kira. Saya mempelajarinya harus tajam. Oh, benar juga. Nah, kelak ini menjadi kelompok yang radikal dalam Islam. Tuh. Ini nanti pasukan Ali ini akan melahirkan Khawarij. Gitu. Itu. Makanya dia berpikir, pemimpin kita sudah tidak berpijak pada hukum Allah. Karena itu darahnya halal. Itulah yang akan nanti membunuh Ali. Jadi Ali dibunuh oleh prajuritnya sendiri yang tidak puas. Itu. Nah, itu kira-kira ini rumet. Itu makanya Al-Fiqhul Kubra. Ali bersedia dengan memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicara. Sedangkan dari pihak Muawiyah yang tampil penggagasnya sendiri Amr bin As. Dua orang ini beda profilnya. Amr bin As itu politisi. Saya baca pernyataan beliau yang cukup panjang. Nanti akan yang intinya di zaman jahiliyah aku orang yang paling benci Muhammad. Kalau aku mati di zaman jahiliyah pasti aku calon penghuni neraka Jahanam. Gitu. Kemudian aku masuk Islam, kata dia. Nah, kalau aku mati dalam keadaan Muslim, yakin akan mendapatkan ridho Allah. Tapi aku terlibat lagi dalam dunia politik, kata dia. Yaitu ini arsitek untuk menghentikan perang Ali. Saya tidak tahu nasib saya seperti apa di akhirat. Itu dia tulis catatan dari Amr bin As. Memang begitulah kayak belut rawa gitu, licin. Nah, itu Amr bin As. Abu Musa al-Asy'ari seperti Ali. Karena Ali memilih menteri-menteri yang sependapat. Menteri kan memang begitu. Itu menekankan kejujuran, menekankan ketulusan, menekankan kedamaian, menekankan akhirat. Politik itu hanya jembatan untuk meraih ridho Allah. Itu pandangannya. Maka dalam pidato ini yang pertama diminta untuk pidato adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dengan pidato diminta sebenarnya bersepakat untuk menurunkan Ali dari jabatan sebagai khalifah. Karena dia ini tadi poinnya itu ini harus diturunkan dua-duanya. Muawiyah tidak jadi gubernur, Ali tidak jadi khalifah. Nanti kita berkonsensus untuk memilih yang baru. Amr bin As berdiri duluan, lalu berpidato yang menyetujui langkah menurunkan Ali. Begitu Amr bin As berpidato, dia mengucapkan terima kasih Ali sudah diberhentikan oleh pengikutnya sendiri. Karena itu sekarang yang menjadi kepala negara Muawiyah. Karena Ali sudah tidak lagi menjadi khalifah. Ini kan licik banget. Itu, ini diturunkan, ini kan tanpa saingan, jadi ini aja ditetapkan. Kondisi itulah yang membuat pasukan Ali marah berat. Gitu. Lalu
Mereka punya kesimpulan 4 orang ini sudah tidak bertahkim. Bertahkim itu tidak menjalankan hukum dengan hukum Allah. Ini sudah kafir. Nah, sejak itulah punya pandangan mengkafirkan orang Islam. Nah, saya menghadapi ini, menghadapi para napi teroris di lapas sudah sejak tahun 2010, hampir 16 tahun. Menemukan itu mereka disebut khawarij baru, senyum-senyum saja. Jadi 4 orang ini langsung ini dituduh kafir. Pertama Ali kafir, 2 Muawiyah kafir, Amr bin As itu yang paling pertuanya paling kafir, dan Abu Musa juga kafir, 4. Lalu mereka berusaha untuk membunuh 4 orang ini. Karena kalau sudah kafir itu darahnya halal. Kan lalu dia mengikuti sabda Nabi tapi dipelesetkan. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqula la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengatakan la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah lalu tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Ini orang ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak berhukum dengan hukum Allah karena dia mengikuti tradisi jahiliyah tahkim yang hasilnya merugikan 3 kali. Maka mereka punya keyakinan Ali sudah keluar dari Islam, sudah kufur. Muawiyah sudah. Yang paling berat itu ya mereka punya kesimpulan itu Amr bin As. Lalu mereka membuat tim untuk membunuh 4 orang ini. Itu. Pertama Amr bin As Muawiyah ada di Damaskus, tapi Muawiyah tidak bisa dibunuh karena dia tidak sholat di masjid. Karena tempat umum yang paling mudah untuk melihat pejabat publik itu di masjid. Nah, Muawiyah tidak ke masjid, apakah karena kebetulan atau mendengar nasihat atau ketajaman intuisinya, maka selamat dari upaya pembunuhan. Demikian juga di Mesir, Amr bin As ada di Mesir, ya dikejar ke Mesir. Amr bin As juga selamat dari pembunuhan. Demikian juga Abu Musa al-Asy'ari berada di Basra, selamat juga. Ali yang kena, maka Ali terbunuh oleh pengikutnya, mantan pengikutnya sendiri, Khawarij. Nah, inilah malapetaka dalam Islam. Jadi untuk pertama kali terjadi sahabat terbunuh Utsman bin Affan, tapi merembet terjadi perang antara muslim dengan muslim, lalu melahirkan 3 firqah. Firqah yang pertama adalah Khawarij. Itu pasukan Ali yang kecewa dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Lalu inilah yang menjadi kelompok radikal dalam Islam karena menganut paham takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua, melahirkan pengikut setia Ali yang kelak akan disebut Syi'atu Ali, pengikut Ali yang loyal, bukan yang jadi Khawarij. Ini nanti setelah ini akan menjadi benih-benih munculnya pandangan Syiah. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah. Inilah Islam dengan gaya praktisi, gaya politisi. Itu. Nanti ada kelompok yang netral, walaupun di hati ada pemihakan, tapi sikapnya netral. Abdullah bin Umar. Inilah yang akan benih paham aswaja. Gitu. Saat itu belum. Jadi aswaja itu sebetulnya benihnya sikap Abdullah bin Umar yang disebut Ibnu Umar karena sikapnya mengambil jarak netral, meskipun hatinya lebih berat Ali yang benar,
tapi tidak menunjukkan pemihakan kepada salah satunya. Dia lebih baik berusaha untuk bukan kolaborasi, akomodasi. Jadi peristiwa pembunuhan perang sipil ini melahirkan 4 kelompok dalam Islam yang besarnya. Khawarij, ini kelompok radikal, Syiah, Muslim gaya politisi yang kalah pindah larut kemana-mana lah ini karena dia tidak punya ideologi kecuali kepentingan kekuasaan. Jadi yang berat itu menjadi firqah 3, Syiah, Khawarij dulu, Khawarij, Syiah, Aswaja. Sedangkan yang bergaya praktisi lebih cocok gabung ke Aswaja karena sikap Aswaja yang akomodatif. Saya kira ini hari ini seperti itu gambarannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan. Ini fakta sejarah. Saya berusaha menjelaskan dengan singkat, tapi mudah-mudahan tergambar seperti itu. Nah, siapa yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan? Saya sama sekali tidak menghubungkan dengan kekinian lah. Murni memotret abad ke-7 Masehi. Walaupun sampai sekarang masih nyambung dengan kekinian-kekinian itu. Silakan siapa yang memberikan tanggapan. Nah, gimana seharusnya kita boleh gitu. Kita kan Aswaja gimana? Itu. Mangga silahkan. Kalau tertarik cerita Fitnatul Kubro ini. Hampir semua penulis menganggap betul penyebutan ini fitnah dalam pengertian malapetaka, cobaan yang berat bagi kaum muslimin. Tapi juga ya silakan Bapak, siapa? Boleh Bapak menyebut nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suyadi. Iya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Saya ingin bertanya tentang Syiah itu, Pak. Oh, tentang Syiah. Ya. Ya. Syiah yang sekarang yang mayoritas dianut oleh negara di Iran itu, Iya. apakah itu masih lurus seperti ajaran Ali yang asli dulu gitu, Pak? Terima kasih, itu aja. Oh, begitu pertanyaannya. Gini. Syiah ini tidak satu. Syiah tulis oleh Al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilafil Muslimin. Ini kitab sekitar 600 halaman yang bersifat ensiklopedis, menjelaskan bagaimana firqah-firqah Islam itu. Jadi saya mencoba menjelaskan ini sumbernya Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilafil Muslimin. Kemudian juga ada kitab yang ditulis oleh Abul Fida, judulnya Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan di antara firqah-firqah Islam. Ini mata kuliah wajib ketika saya menyelesaikan S2, S3. Saya mengambil bidang pemikiran Islam, lalu mengambil spesialis kayak tasawuf. Tapi ini wajib. Begini Pak. Syiah yang ada di Iran sekarang masih memegang teguh dengan inti pandangan Islam, yaitu syahadatain. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Menurut Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai muslim. Hadisnya adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha itu umina minni dima'ahum wa anfusahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga orang-orang itu menyatakan
tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Apabila telah mengucapkannya, maka hartanya, jiwanya, kehormatannya itu terlindungi. Nah, Syiah yang ada sekarang itu sudah memenuhi syarat minimal menjadi dinyatakan sebagai muslim karena mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat kepada Rasul. Ini yang pokok dulu. Jadi dia terlindungi jiwanya, jangan dibunuh, terlindungi hartanya, jangan diambil, terlindungi kehormatannya, jangan dilukai. Tuh. Lalu apakah Syiah hanya satu? Syiah tidak satu. Ya, ada Syiah yang disebut gulat. Gulat bukan gulat bahasa Syiah yang artinya olahraga adu tinju, itu bukan. Gulat ini bahasa Arab yang artinya ekstremis, radikal. Nah, Syiah gulat itu meyakini bahwa yang pantas menjadi nabi itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Kita walaupun keduanya sepupu. Kalau ini putra Abu Thalib, kalau Muhammad putra Abdullah. Kan Abdullah ini adiknya Abu Thalib. Oh, sama-sama cucunya Mbah Hashim. Gitu. Cucunya Abdullah Abu Thalib. Kalau diangkatnya cucunya Hashim. Jadi Syiah gulat inilah yang dikategorikan kafir. Tidak bisa Syiah gulat dikategorikan muslim karena tidak mengakui kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan punya pandangan aneh. Malaikat Jibril salah alamat. Seharusnya mengirimkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ini kepada Muhammad. Nah, Syiah seperti ini jelas sudah di luar garis. Kenapa di luar garis? Karena menolak kerasulan Muhammad SAW. Padahal ini ajaran dasar yang tercakup dalam syahadatain. 1. Apakah Syiah di Iran sekarang gulat? Bukan. Syiah gulat itu apakah masih ada? Mungkin masih ada, tapi kelompok kecil. Di mana Syiah yang gulat ini? Hanya ada dalam sejarah. Hanya dicatat pandangannya untuk tentang ciri orang yang keluar dari keislaman. 1. Yang kedua, Syiah yang sikapnya terhadap sahabat belah bambu. Belah bambu itu gimana? Ada bagian yang diinjak, bambu itu ada bagian yang diangkat. Sayang yang diangkat hanya 5 orang. Sisanya diinjak. Nah, yang diangkat itu ditulis dalam syair. Ini saya akan bacakan syairnya. Saya membacanya di pesantren. Saya pesantren NU. Jadi kita berinya, ya. Nih syairnya. Li khamsatun utbi biha naral wababil hatimah al mustafa wal murtaba wabnahuma wal fatimah. Gitu. Suara saya seru-seru begitulah. Enggak apa-apa, tapi ini syairnya. Li, aku mempunyai khamsatun 5 tokoh. Hanya 5 yang diangkat, yang selebihnya diinjak. Al-Mustafa itu Rasulullah. Al-Mustafa itu Muhammad, Al-Mustafa yang diutus. Wal Murtada, Murtada itu Ali bin Abi Thalib. 2 tuh. Wabnahuma, 2 putra Ali, Hasan dan Husain. Wal Fatimah dan Fatimah. Jadi hanya 5 yang diangkat. Gitu. Utpi, kami memadamkan narol wabah, api bencana. Tuh, bil hatimah, dengan pasti. Dia punya keyakinan orang yang memuliakan 5 tokoh ini itu memiliki api untuk memadamkan bencana di dunia dan di akhirat. Itu di akhirat ya api neraka, di dunia malapetaka. Selebihnya diinjak.
Nah, yang diinjak tuh mayoritas sahabat diinjak. Karena yang diangkat hanya 5. Gimana konsep nginjeknya? Ada 3. Yang pertama, sahabat-sahabat itu orang yang munafik. Versi Syiah yang ini, Syiah yang nginjek ini kan, ini yang diinjak banyak. Kenapa munafik? Versinya begini uliannya. Ketika di zaman Nabi menyatakan iya, ketika Nabi menyebutkan kriteria, sifat dan menunjuk Ali sebagai pengganti Nabi, itu disampaikan pada Haji Wada. Padahal cerita itu tidak ada, itu cerita karangan. Maka sebagian sahabat kategorinya munafik di depan Nabi bersedia menerima mengangkat Ali, tapi setelah Nabi wafat yang diangkat Abu Bakar. Syiah ini memandang sahabat munafik gitu. Naudzubillah. Yang kedua itu dosa besar, fasik. Kenapa? Nabi memerintahkan versi mereka untuk mengangkat Ali. Tapi setelah Nabi wafat, yang diangkat Abu Bakar. Itu pasti. Nah, yang paling berat yang ketiga, itu kafir. Karena Nabi memerintahkan untuk mengangkat Ali, malah mereka mengangkat Abu Bakar. Nah, ini berarti penolakan terhadap perintah Rasul. Nah, Syiah seperti ini jelas berada di luar Islam karena mengkafirkan, memandang fasik, memandang munafik kepada sahabat-sahabat yang diantara mereka dijamin masuk surga. Gitu. Itu kira-kira. Yang ketiga, sudah jelas. Ini konsepnya al-fadil wal mafdul. Al-fadil itu utama, al-mafdul itu tidak diutamakan. Nah, Syiah ini mandang semua sahabat muslim. Gitu. Tapi ada yang diutamakan, al-fadil. Jadi yang 5 itu al-fadil, yang 4 karena Nabi itu yang unggul, selebihnya al-mafdul. Al-mafdul ini tidak menuduh sahabat kafir, tidak menuduh sahabat munafik, tidak menuduh fasik, tapi bukan sahabat yang utama. Siapa yang utama? Yang utama itu para pendukung Ali. Apakah yang 4 atau sahabat-sahabat lain yang ada indikasi mendukung Ali seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, jadi sampai di sini tidak kafir. Nah, Syiah di Iran terutama dalam pikiran yang baru saja syahid Ali Khamenei, itu sahabat itu tidak kafir, tidak fasik, tidak munafik, berusaha menekankan orang-orang Syiah tidak boleh mencela Aisyah. Nah, Aisyah termasuk sasaran putri Abu Bakar. Jadi saya tidak berani dong untuk mengkafirkan orang Syiah yang seperti ini. Gitu. Karena Nabi melarang. Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, yaitu orang yang sudah mengucapkan syahadatain, hei kafir, kafir, faqad waqa'a alaihi. Maka tuduhan itu bisa terjadi kepada pihak yang dituduh in kana kama qala, jika pihak yang dituduh terbukti seperti tuduhan. Wa illa, jika tidak bisa membuktikan fa alaihi, maka kekufuran itu dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Oh, nggak mau saya. Kita tidak mau. Hati-hati dengan paham takfir. Kesimpulannya, Syiah yang ada di Iran sekarang tidak kufur. Hanya berbeda dalam memandang sahabat. Perbedaannya hanya fadil dan mafdul. Gitu. Bagaimana tentang Yahudi? Jelas. Zionis. Gimana tentang Salibi yang dipresentasikan oleh mereka? Jelas. Karena itu tidak ada alasan untuk memihak mereka. Gitu. Oleh sebab itu banyak kampus yang mengusulkan keluarlah Indonesia dari Board of Peace karena terperangkap
mendukung Zionis, terperangkap mendukung Salibis. Ingin mendamaikan, tidak logis dong, sudah memihak, pengen mendamaikan. Damai itu harus netral di tengah. Gitu. Makanya duta besar Iran ketika Indonesia tidak menemui presiden, menemuinya Pak JK, karena Pak JK dianggap tokoh yang punya di tengah, tokoh yang negarawan. Sebetulnya itulah pukulan kalau RI satunya sadar. Gitu. Tapi kemarin ketika berbuka dengan para ulama berjanji akan keluar dari BOP. Gitu kira-kira jawaban saya, mudah-mudahan tergambar. Ya. Gitu. Gitulah Bapak bagaimanapun juga harus menjelaskan kondisi sekarang. Padahal saya di awal tadi nggak usah masuk ke kondisi kini, tapi yang nggak bisa dong. Gitu. Gitu kira-kira ya. Ini pandangan aswaja akademik gitu. Nggak bisa. Saya harus kita memihak Zionis. Ya, nanti panjang kita Zionis. Tunggu dulu. Hati-hati. Tidak boleh terjebak pada konsep takdir. Gitu. Apakah masih ada yang ingin? Ya silakan Bapak. Boleh maju sedikit ke sini Pak. Supaya saya bisa mendengar dengan baik. Ya, waalaikumsalam. Oh, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al Ashari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Ya. Itu yang masuk 10 orang yang masuk surga. Siapa di antara mereka? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Oleh mereka, oleh pihak pasukan Ali yang kecewa, tidak puas, dianggap sudah bukan muslim. Nah, iya betul. Jadi maksudnya begini, saya kalau dari 4 orang ini yang sudah dijamin, kalau ada 2 orang yang berselisih tapi dua-duanya dijamin, berarti ini sebenarnya dua-duanya benar. Tapi kalau 4 orang ini yang dijamin hanya 1, berarti kita ini ada unsur salahnya. Oh, saya ingin mengajak Bapak bagaimana pandangan Abdullah bin Umar yang itu menjadi cikal bakal pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ini caranya. Jadi saya masih ingat ini syair-syairnya nih. Wa ma jara bainas sahabi naskutu. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat kita diam. Artinya diam itu tidak mengkafirkan Ali, Abu Musa al-Ashari, tidak mengkafirkan Muawiyah, tidak mengkafirkan Amr bin As. 4 orang itu tidak dikafirkan. Itu. Tapi punya pandangan yang berpikir positif. Bagaimanapun juga mereka lebih mulia dibandingkan dengan kita. Gitu. Jadi pandangan itu, mereka lebih mulia dibandingkan dengan kita. Karena mereka kemuliaannya satu, dia beriman. Nah ini kan akan membedakan dengan orang yang kufur. Iman ini penentu. Berarti rasa aman, iman. Yang kedua, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita akan tidak. Yang ketiga, mereka ikut mengharumkan Islam bersama Nabi. Yang keempat, mereka wafat dalam keadaan muslim. Gitu. Nah, ini kemudian oleh Aswaja dipegang. Itulah pengertian sahabat. Gitu. Jauh lebih mulia ketimbang kita. Kita betul beriman, tapi kita generasinya jauh. Mereka disebut generasi as-sabiqun, generasi terdahulu. Nama lainnya as-salifun, salaf. Ini salafnya bukan salaf ditujukan kepada Muhammad bin Wahab, bukan. As-salaf itu tafsir dari surat Al-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansor. Coba buka surat At-Taubah ayat 100.
Ya, itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. As-sabi minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Nah kita, apakah kita diridhoi Allah? Aduh, apakah kita dapat rahmat Allah? Itu harapan. Apakah kita dapat ampunan? Itu harapan. Tapi mereka sudah diabadikan dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 100. Mana as-sabiqun memang bisa diganti dengan as-salifun, salaf. Tapi salafnya tidak menuju kepada tokoh tertentu seperti Muhammad bin Abdul Wahab, pandangan Wahabi. Tidak. Gitu. Gitu kira-kira pandangannya. Nah, lalu bagaimana perselisihan di antara mereka sampai numpahkan darah? Itu dipandang ijtihad mereka. Gitu. Itu pandangannya. Ini saya sedang jadi juru bicara Aswaja nih. Aswaja yang insya Allah lurus lah. Itu. Saya pesantren NU, tapi di sini saya bukan aktivis PMII, gitu. Malum juga, saya aktivis HMI, gitu. Buka saja lah, tidak apa begitu. Biar Bapak tahu, pandangan saya, insya Allah saya akademik lah. Saya pertanggungjawabannya takut kepada Allah. Itu. Nah, jadi apa yang terjadi pada mereka? Itu ijtihad mereka. Dalam ijtihad ada kaidah. Siapa yang ijtihadnya lebih tepat dengan kebenaran dari Allah, itu lebih tinggi nilainya, dapat nilai 2. Siapa yang ijtihad tapi ijtihadnya salah, dapat nilai 1. Dalam pikiran saya, Ali sudah dijamin masuk surga, pasti ijtihadnya dapat 2 gitu. Abu Musa, ya. Ini saya dalam pikiran ketika diskusi, saya tuangkan dulu waktu pesantren diskusi dengan guru saya, guru sejarah itu. Ustaz, dalam pikiran saya sepertinya ijtihad yang lebih tepat Ali dan Amr bin dan Abu Musa. Ya, wallahu a'lam, jawab guru saya Sunni banget, gitu, tidak menentukan. Nah, jadi Muawiyah dan Amr bin As pun dalam kategori benar dengan bobot 1, sedangkan Ali dan Abu Musa ijtihad dengan bobot 2. Tapi itu perkiraan mayoritas ulama. Dan perasaan saya terwakili dengan pandangan saya. Karena itu sama sekali kita tidak dalam posisi mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, apalagi mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Demikian pandangan saya. Betul-betul pikiran Ibnu Umar menjadi cikal bakal rumusan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, tapi tidak ada kepentingan politik, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Demikian Pak. Semoga kita disitulah saya. Ini himbauan kita bertahan saja di posisi aswaja yang lurus insya Allah. Apakah masih ada? Oh, sini, ini Ustaz. Ini Dedek ya, daerah Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi Ustaz menceritakan tentang kisah sahabat dia, di mana para sahabat ternyata sebagian besarnya meninggalnya dulu. Sebut saja dari 4 supaya kita konkret. Dari 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya Abu Bakar yang wafat biasa. 3-tiganya dari Umar, Utsman dan Ali wafat dalam keadaan dibunuh orang. Ketika dibunuh itu kan pada sahabat-sahabat Rasul yang hidup sejaman dengan Rasul ya. Iya. Tapi pembunuhannya Setelah Rasul apa? itu sebenarnya apakah ada peran Yahudi, karena Yahudi itu kan itu kan juga memakai lomba. Iya. Dan kita kalau kita lihat sejarah sekarang Yahudi. sepertinya seperti Arab saling bertengkar. Ya. Karena nanti sudah wafat ya, nggak ada yang bisa mendamaikan.
Saya melihat enggak, gitu, Yahudi tidak punya kontribusi dalam kasus pembunuhan 3 sahabat ini. Itu enggak. Nah, kita satu-satu jelas. Umar bin Khattab itu dibunuh hari Rabu, tapi Umar wafat hari Jumat. Jadi Umar menanggung resiko akibat pembunuhan itu Rabu, Kamis, Jumat wafat. Siapa pembunuh Umar bin Khattab? Itu Ibnu Muljam, atau disebut juga Abu Lu'lu. Gitu. Kenapa orang ini membunuh? Apakah dia bagian daripada kelompok besar konspirasi dengan kelompok Yahudi tadi? Tidak. Dia ini berasal dari Iran, dulu namanya Persia. Gitu. Sakit hati terhadap Umar karena Persia jatuh ke tangan kaum muslimin itu di tangan Umar bin Khattab. Itu kapan? Nah, panjang. Jadi itu pada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu terjadi pada tahun 20 Hijrah. 20 Hijrah ini. Umar kan menjadi khalifah itu dari 13 sampai 23 Hijrah. 10 tahun. Kalau Masehinya 634, 644. Nah, jadi kenapa membunuh Umar bin Khattab? Gitu. Karena itu dia punya calon istri. Si Abu Lu'lu ini anak muda. Abu Lu'lu namanya Abu Lu'lu atau punya calon istri. Dalam perang Qadisiyah itu tertawan. Gitu. Karena tertawan dia jadi hamba sahaya. Maka dalam Islam disebut milkul yamin. Boleh dijadikan istri oleh penawan muslim. Nah, Umar bin Khattab membagi tawanan itu. Lalu diizinkan prajurit Umar untuk menikahi pacarnya si ini. Gitu. Jadi gitu ya, biar jelas. Si Lu'lu berpikir, wah ini seenaknya. Sudah kesadaran sebagai Persia, kerajaan besar. Persia itu kelak salah satunya Iran, tapi Persia lebih luas dibandingkan Iran. Iran itu hanya sebagian kecil dari Persia. Itu ya. Nah, dia nyusup. Itu ikut menjadi prajurit, pura-pura masuk Islam, jadi prajurit. Kenapa? Supaya bisa dekat dengan Umar bin Khattab. Tujuan masuk Islamnya hanya untuk balas dendam. Kenapa pacarku diambil? Gitu. Jadi hemat saya nggak ada urusan dengan Yahudi. Gitu kan, saya membaca sejarah. Nah, tapi Umar bin Khattab itu bijaksana. Begitu Umar bin Khattab dibunuh pada hari Rabu dan tahu siapa pembunuhnya, Umar justru lapang dada, kelihatan sebagai negarawan, memaafkannya. Tuh. Sehingga Umar menghembuskan napas lagi dalam keadaan sakit hari Jumat. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. 2 hari ketiganya Umar wafat hari Jumat. Tapi Umar dalam posisi memaafkan pembunuh. Inilah tingkat luar biasa. Aduh, gimana? Aduh, ya ampun. Umar betul. Umar itu tegas. Tapi hatinya lapang, sehingga si pembunuh ini kelak masuk Islam juga. Karena dia terharu dengan sikap Umar yang tidak membalas dan kejahatannya. Dan jelas pembunuh, dia berhak dikisos. Tapi Umar memaafkan. Kan kisos itu tidak bisa diberlakukan kalau pihak yang korban atau keluarga korban memaafkan. Gitu. Ini bukan keluarga korban, korbannya langsung karena tidak langsung meninggal. Jadi Umar poinnya luar biasa. Demikian tentang pembunuh Umar. Pembunuh Utsman tadi kan ketidakpuasan orang Mesir yang 500 orang itu. Nah, pembunuh Ali
membunuh Ali, lagi-lagi pasukan Ali yang tidak puas dengan Ali menghentikan perang karena akan mendapatkan gunimah tertunda batal. Inilah yang menjadi cikal bakal kelompok radikal dalam Islam, Khawarij. Apakah ada koneksi dengan Yahudi? Maaf, sampai batas tertentu belum. Bahwa nanti dimanfaatkan oleh Yahudi tertentu, iya, tapi ini memanfaatkan peristiwa yang sudah terjadi. Ada cerita. Tunggu kuliah sejarahnya akan berlanjut. Jangan dihabiskan semua, dikit-dikit insya Allah. Demikian, semoga jelas. Ya. Cukup? Baik, memang masih banyak. Tunda saja untuk bulan depan kita akan mengalir bercerita tentang sejarah. Insya Allah saya usahakan ada PowerPoint untuk di masjid lain itu saya tulis gitu. Hadirin yang terhormat, sudah sampai di ujung dari kuliah kita. Ya, mari kita sama-sama mengakhirinya dengan membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.